Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja BPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini. Hari ini Kamis tanggal 13 November tahun 2025. Nama saya Al-Munadia Eskom. Saya berasal dari LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 2542719. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 2 Gandapura, Kabupaten Birun sebagai guru mata pelajaran informatika. Dan hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi dampak sosial informatika di kelas 7. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Semuanya semangat. Baik. Sebelumnya Ibu mau tanya, anak-anak sudah sarapan? Semuanya ya. Sebelum kita mulai, Ibu akan cek dulu ya kerapiannya kalian, kebersihan gelas kalian. Coba dicek. Gelasnya sudah rapi? Gelasnya sudah bersih? Ada sampah di bawah meja? Sekarang, sebelum kita belajar seperti biasanya, kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk pimpin doanya. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, terima kasih kita sudah lama. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ibu akan absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Topi. Tapi kurang kenapa dia? Iya. Terus siapa lagi? Ada Rina, kenapa dia sakit? Sakit atau izin? Ya. Ya, Rina, siapa yang tidak hadir lagi? Ini suatu hujan. Dia mulanya. Dia belajar suatu hujan. Berarti yang tidak hadir tempat Orang. ya. Baik, sebelum kita mulai belajar untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebaiknya seperti biasa kita menyanyikan dulu lagu nasional ya. Silakan untuk dapat berdiri sejenak. Patriot proklamasi.
boleh makan minum di kelas. Tidak ada yang keluar masuk. Tidak ada yang berbicara. Sudah paham semuanya? Baik. Sebelumnya kita pernah belajar. Kira-kira hari ini masih ada yang ingat tidak tentang materi kita sebelumnya? Ya, silakan. Penggunaan perangkat teknologi informasi. Ya. Apa itu teknologi informasi? Apa yang kita jawab? Apa itu teknologi informasi? Segala alat elektronik yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah, menyimpan, serta menyebarkan informasi baik itu perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Iya, pintar. Apa saja yang termasuk ke dalam perangkat keras? Coba, apa saja yang termasuk dalam perangkat keras? Ya, coba. Komputer, laptop, smartphone, printer, dan lain-lain. Iya, pintar. Ini termasuk tidak ke dalam perangkat keras? Masuk. Apa namanya ini? Proyek. Terus, apa saja yang termasuk ke dalam perangkat lunak? Sistem operasi, aplikasi, dan browser. Iya, pintar. Terus, yang termasuk ke dalam jaringan apa saja? Iya, kalian pastinya sudah sering menggunakannya. Baik, untuk hari ini kita memasuki materi baru yaitu dampak sosial informatika. Dan sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kembali pelajaran kita hari ini berproses pada pembelajaran berdiferensiasi di mana kalian akan mendapatkan hal yang sama tanpa Ibu beda-bedakan sesuai dengan minat belajar kalian masing-masing. Sudah bisa paham ya? Ya. Baik. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari? Nah, bagaimana caranya? Iya, silakan. Perkembangan teknologi membuat cara kita berkomunikasi menjadi lebih cepat dan mudah. Kita bisa mengirim pesan melalui panggilan video atau berbagai informasi dengan orang lain. Walaupun berada di tempat yang jauh, dalam kehidupan sehari-hari, teknologi juga membantu kita belajar, bekerja, dan berbelanja secara online sehingga semua menjadi lebih praktis. Iya, di sini artinya kita bisa berkomunikasi lebih cepat. Menggunakan apa? Menggunakan fitur WhatsApp, mengirim pesan, terus melakukan panggilan video, terus berbelanja secara online. Nah, terus yang kedua, mengapa penting bagi kita untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Firman. Karena penggunaan teknologi yang tidak bijak bisa menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran informasi palsu, kecanduan gadget, atau penyalahgunaan data pribadi. Dengan menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab, kita dapat memanfaatkan manfaatnya tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Iya, pintar. Kalau kita tidak menggunakannya secara bijak, teknologi itu bisa merugikan kita ataupun orang lain. Baik, kita lanjut ya. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan bagaimana teknologi informasi itu memengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dengan benar. Ini tujuannya ya, yang pertama. Terus yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan teknologi digital di lingkungan sekolah.
kelompok berapa? A. Oh, ini pakai A ya. Ini kelompok apa? D. Ini? D. Kalau ini? Apa? C. C ya? A, B, C, D. Masih semangat? Baik, untuk menambah semangat kita bikin dulu ya. Satu, konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus, semangat. Tentang dampak sosial informatika. Yuk kita mulai. Sebelumnya, Pak Izam akan membuka materi kali ini dengan sebuah quotes atau sebuah kata mutiara dari Richard Buckminster Fuller. You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete. Yang artinya, kamu tidak pernah mengubah banyak hal dengan melawan kenyataan yang ada. Untuk mengubah sesuatu, buatlah model baru yang membuat model yang sudah lama itu menjadi usang atau terlihat jadul. Teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu bentuk teknologi yang berkembang pesat saat ini. Dengan internet sebagai fitur andalannya, arus informasi itu menjadi sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol, dan siapapun akan dapat memperoleh informasi dengan mudah. Sebagai contohnya media sosial. Maka tidak mengherankan apabila teknologi komunikasi dan informasi itu menjadi salah satu teknologi yang menduduki peringkat teratas. Dampak teknologi informasi atau informatika. Teknologi informasi membuat interaksi antar pengguna itu menjadi mudah. Dari itu semua bisa kita bedakan ada dua dampak teknologi informasi. Kita akan melihat dari sisi negatif dan sisi positifnya. Dampak positif informatika. Yang pertama, meningkatkan interaksi sosial antara pengguna. Dibandingkan dengan beberapa tahun kebelakang, media komunikasi itu sungguh jauh berbeda. Komunikasi dulu itu kita kenal menggunakan telepon rumah, surat menyurat. Sungguh sangat terbatas interaksi komunikasi pada saat itu. Namun sekarang, kita dapat menggunakan berbagai aplikasi teknologi yang ada untuk berinteraksi dengan teman, guru, dan anggota keluarga kalian. Media sosial itu melalui internet membuat pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lain dan tetap terhubung satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, perubahan cara hidup. Tidak dipungkiri bahwa dukungan teknologi membuat perubahan dalam cara manusia hidup, diantaranya yang pertama, bekerja dari rumah. Dengan teknologi informasi, memungkinkan banyak organisasi atau perusahaan memberikan keleluasaan kepada pegawainya untuk bekerja dari rumah. Misalkan menggunakan aplikasi TeamViewer. Adalah salah satu aplikasi online yang memungkinkan pegawai itu bekerja dari jarak jauh. Yang kedua, belanja online. Pasti kalian tidak asing kan dengan aplikasi belanja online yang ada di HP kalian? Dilihat videonya, didengar, sudah? Apa yang dapat kalian simpulkan dari video tersebut? Kata siapa? Silakan. Kesimpulan dari video adalah teknologi informatika memberi dampak positif dan negatif bagi kehidupan sosial. Oleh karena itu, kita harus menggunakannya secara bijak agar membawa manfaat bagi masyarakat. Ya, ya. Ini adalah pengertian dari dampak sosial informatika. Dampak sosial informatika adalah pengaruh yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau disebut juga informatik terhadap interaksi sosial dan kehidupan masyarakat luas. Nah, di sini artinya dengan adanya kemajuan teknologi informasi ini kita dapat berinteraksi sosial, terus mengakses segala sesuatu informasi baik itu dari dalam maupun luar negeri dengan bantuan alat media seperti apa? Seperti WhatsApp. Ya, seperti WhatsApp. Selanjutnya, nah, ini adalah
fungsi dari dampak sosial informatika. Fungsi dari dampak sosial informatika ini bervariasi, mulai dari memperlancar komunikasi dan akses informasi hingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor. Namun ada juga dampak positif dan dampak negatifnya. Dan setelah kita menggunakan media sosial, kita juga harus memperhatikan dampaknya. Apakah berdampak positif, apakah berdampak negatif. Ya. Terus apa saja dampak positifnya? Ini yang pertama, kemudahan berkomunikasi. Artinya di sini memungkinkan komunikasi jarak jauh menjadi lebih cepat dan mudah melalui aplikasi seperti media sosial, apalagi dan panggilan video. Ya, melalui video ini kita lebih mudah berinteraksi dengan kawan yang lebih jauh, dengan keluarga melalui panggilan video. Kalau dulunya kita mengirim surat, sampainya berapa hari? 5 hari ya, capek tentunya ya. Sekarang sudah gampang, sudah ada panggilan video. Terus yang kedua, akses informasi. Memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai jenis informasi dari seluruh dunia dan secara instan. Nah, di sini artinya dengan adanya internet kita dapat mengetahui berita terkini dari luar negeri. Nah, yang ketiga, peningkatan produktivitas. Di sini meningkatkan efisiensi dan produktivitas terjadi di berbagai bidang melalui alat teknologi yang lebih canggih. Ya, di sini dengan adanya teknologi yang lebih canggih bisa membuat kerjaan kita lebih cepat dan mudah, tetapi dengan hasil yang lebih bagus, lebih maksimal ya. Nah, selanjutnya akses layanan publik. Memudahkan akses ke layanan publik seperti kesehatan, pendidikan dan pemerintah. Nah, di sini dia memudahkan kita untuk mengakses ke layanan umum. Dengan layanan ini kita lebih mudah mendapatkan layanan secara mudah. Terus peluang ekonomi. Artinya di sini memudahkan individu untuk memulai usaha dan menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform digital. Di sini memungkinkan kita berwirausaha melalui platform digital. Contohnya apa? Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Ini adalah dampak positif. Nah, sekarang dampak negatif. Yang pertama, penyebaran disinformasi, berita hoax dan konten negatif lainnya dapat menyebar dengan luas. Katakanlah hoax, tidak asing lagi ya. Apa itu hoax? Ya, penipuan dan berita palsu. Yang kedua, kecanduan teknologi. Penggunaan internet dan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan berkurangnya interaksi tatap. Artinya apa? Kita terlalu asik bermain game, kecanduan bermedia sosial sehingga kita kurang berinteraksi dengan kawan, dengan keluarga, sehingga menjadi teman yang tidak harmonis. Nah, yang ketiga, masalah privasi. Nah, di sini koreksi pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi. Ya, kalau apa? Pernah tidak di Facebook kalian tiba-tiba ada unggahan, tetapi bukan kalian yang buka? Ada tidak? Namanya pengunggahan konten yang tidak emosional, yang tidak benar, itu namanya masalah penyalahgunaan data pribadi. Mohon dikerjakan secara berkelompok dan kerjasamanya mohon ditingkatkan ya.
Sudah? Kalau dikerjakan ya. Bukan kelompok. Ini ya, ini termasuk tidak radio? Termasuk alat komunikasi tidak? Radio. Ya, termasuk di sini udah. Radio. Ya. Ajis. Oh iya. Jadi, Teknologi untuk komunikasi yang mana? Ya, ya. Tolong Pak Ismail. Ya, ya. Telepon. jadi.
Iya, ini ya. Cara masyarakat berkomunikasi dan bekerja. Teknologi informasi membuat komunikasi lebih cepat dan mudah melalui media sosial, pesan instan, dan video call. Dalam pekerjaan, teknologi membantu orang bekerja jarak jauh, mengirim data secara digital, dan berkolaborasi secara online. 2. Sebutkan contoh perubahan sosial positif yang terjadi karena kemajuan teknologi informasi. Meningkatnya akses pendidikan melalui platform daring. Tumbuhnya usaha kecil melalui promosi di media sosial. Meningkatnya kepedulian sosial melalui kampanye digital. 3. Apa dampak negatif yang muncul akibat penggunaan teknologi digital secara berlebihan atau tidak bijak? Kecanduan gadget dan berkurangnya interaksi langsung. Penyebaran berita palsu atau hoax. Pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi. 4. Bagaimana cara kalian sebagai pelajar dapat menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi lingkungan sosial? Menggunakan media sosial untuk berbagi hal positif dan edukatif, tidak menyebarkan informasi tanpa mendapatkan gunanya. Menggunakan internet untuk belajar dan mencari informasi yang bermanfaat. Kegiatan 2. Menggunakan teknologi informasi dan kehidupan sosial. Pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan internet di daerah pedesaan. Pemanfaatan media sosial untuk promosi UMKM lokal. Pemanfaatan teknologi informasi. Informasi secara online. 2. Sebutkan contoh perubahan sosial positif yang terjadi karena kemajuan teknologi informasi. 1. Meningkatnya akses pendidikan melalui platform daring. 2. Tumbuhnya usaha kecil melalui promosi di media sosial. 3. Meningkatnya kepedulian sosial melalui kampanye digital. Untuk mengapresiasikannya, marilah kita tepuk apresiasi. Tepuk apresiasi. Kasih O, kasih B, Sekarang ibu akan memberikan kalian soal konsepnya untuk mengukur keterampilannya kalian paham sedang mengajar. Tidak mencari guru. Sudah ya? Sudah dikumpulkan ya? Satu sisi, informatika juga memberikan solusi memudahkan komunikasi dan mempercepat akses informasi, meningkatkan efisiensi kerja serta membuka peluang baru dalam pendidikan, ekonomi, sosial, dan masyarakat. Serta juga menjadi lebih terhubung dan mampu berkolaborasi tanpa batas waktu dan ruang. Refleksi. Apa hal baru yang sudah dipelajari hari ini tentang dampak
tidak hanya membawa kemudahan dalam kehidupan, tapi juga melalui cara manusia berinteraksi, bekerja, dan belajar. Penggunaan teknologi yang tidak dapat menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran informasi palsu dan berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Ya, itu adalah jawabannya. Terus yang kedua, bagaimana bisa berkontribusi agar penggunaan teknologi di lingkunganmu lebih positif? Bagaimana? Siapa yang bisa jawab? Ya, boleh silakan. Kita bisa berkontribusi dengan menggunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti mencari informasi, pelajaran, membuat konten positif, dan membantu orang lain mengenal penggunaan teknologi dengan benar. Saya juga akan mengingatkan teman untuk tidak menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian. Ya. Terus, apakah kalian sudah menunjukkan perilaku sebagai orang rajin kita yang bertanggung jawab dan beretika? Ya, saya berusaha menjadi warga digital yang bertanggung jawab dengan menghormati privasi orang lain. Tidak menyalip keadaan pribadi serta menggunakan media sosial dengan berwarna. Ya, semuanya sudah paham ya tentang dampak sosial informatif ketika baik. Untuk selanjutnya, materi kita selanjutnya adalah profesi di bidang informatika. Kalau tadi dampaknya, nanti profesi di bidang informatika. Nah, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa ya terlebih dahulu ya sebelum mengakhirinya. Silakan ketua kelas untuk pimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sekian pembelajaran dari ibu hari ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa gunakan teknologi informasi secara bijak ya, teknologi digital secara bijak untuk belajar di rumah ya. Ya. Baik, sebelum kita menutup, tolong dirapikan meja-mejanya, dirapikan bangku-bangkunya. Baik, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.